for Christ. Nah, hari ini teman-teman kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Vero, hari ini sukacita nggak? Sukacita. Puji Tuhan, saya percaya, adik kakak percaya, semua kita bersukacita di dalam Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh sekolah minggu, untuk kami boleh beribadah hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulaikan ibadah kami mau memuji Tuhan. Biarlah pujian kami ini nanti boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang manis, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami hari ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, yuk semuanya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Ayo semuanya happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Yesus siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku hey semakin rendah. Sekali lagi happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Yesus siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku hey semakin mendalam. Cintaku hey semakin mendalam. Cintaku hey semakin mendalam. Sekali lagi, cintaku hey semakin mendalam. Yuk adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita mau duduk yang manis. Siapkan hati kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita adik-adik, kita mau naikkan pujian ini, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku
berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita mau semua menjadi anak Tuhan yang manis. Kita mau jadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Biar Roh Kudus senantiasa memampukan kita hari ini. Firman-Mu, terima kasih Tuhan. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku Roh Kudus, tolong aku, biar kami menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, adik-adik semua belajar lagu ini. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tolong aku Roh Kudus, menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan. Kami mau jadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kekuatan ya Tuhan untuk bisa memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jamahlah kami ya Tuhan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kak Tina percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan baik ya. Nah sekarang kita mau siapkan diri, siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kak Tina mau mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Siapa yang dalam beberapa waktu yang dekat ini mengucapkan terima kasih kepada siapa aja, misalnya kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada siapa aja adik-adik, kalau adik-adik menerima atau mendapatkan sesuatu. Nah dalam kehidupan kita ya, Kak Tina mau bilang bahwa ada 3 kata ajaib. Apa aja tuh Kak Tina gitu ya. Nah yang pertama tuh kata tolong. Ya, biasanya kita mengucapkan kata tolong kalau kita mau meminta bantuan kepada orang lain. Terus yang kedua adalah kata maaf ya. Maaf itu diucapkan apabila kita merasa salah
ya, kita minta maaf. Terus yang ketiga adalah kata terima kasih yang diucapkan kalau kita misalnya menerima pemberian dari orang lain atau banyak hal ya yang mendapatkan sesuatu dari orang lain. Di zaman yang semakin Katina mau bilang, zaman yang semakin serba cepat, serba canggih ini, mungkin ketiga kata ajaib ini sudah jarang diucapkan oleh orang-orang ya. Misalnya kalau kita mau minta tolong sama mama kita, ambilin sepatu misalnya ya, kita ngomong, "Mah, ambilin sepatu aku dong." Atau, "Kak, ambilin buku aku dong." Kata tolong sudah tidak lagi disertakan di dalam kalimat kita. Atau mungkin kalau kita melakukan kesalahan, kita bukannya minta maaf, tapi kita seringkali bilang, gitu aja baper gitu ya. Atau mungkin kalau kita mendapatkan sesuatu, kita lupa berterima kasih karena mungkin kita merasa bahwa itu udah sesuatu yang memang harus dilakukan buat saya. Jadi saya nggak usah berterima kasih. Nah, di dalam Alkitab hari ini kita mau belajar dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Judulnya ke-10 orang kusta ya, ke-10 orang kusta. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Mereka atau Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem dan dia melewati satu desa. Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus ada di desa tersebut, ada sekumpulan orang, jumlahnya ada 10 orang ya. Mereka nggak berani berdiri dekat-dekat dari Tuhan Yesus, tapi mereka berdiri agak jauh. Ya, waktu Tuhan Yesus lewat, mereka berseru, "Guru atau Tuhan, kasihanilah kami." Jadi ke-10 orang kusta ini berteriak kepada Tuhan. Kenapa mereka nggak berani dekat-dekat sama Tuhan Yesus? Seperti peristiwa waktu perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Dia berani menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Ternyata di zaman itu orang yang menderita penyakit kusta adalah orang yang mendapat perlakuan yang dijauhkan dari lingkungan. Mereka harus tinggal jauh sampai mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Jadi pada saat Tuhan Yesus lewat, mereka bilang, "Tuhan, Guru, kasihanilah kami." Waktu Tuhan Yesus melihat sekelompok orang ini, Tuhan Yesus cuma berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ya. Lalu ke-10 orang ini langsung pergi untuk bertemu dengan para imam. Dalam perjalanan mereka menuju kepada para imam, tiba-tiba mereka merasakan bahwa mereka menjadi tahir atau menjadi sembuh. Mereka menjadi tahir atau menjadi sembuh. Lalu ketika mereka menjadi sembuh, salah satu atau satu-satunya orang dari ke-10 orang ini pergi kembali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang mau dia lakukan adik-adik? Ternyata begitu dia datang, dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur, dia langsung mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Terus Tuhan Yesus bertanya, bukankah semua jumlahnya ada 10 orang? Kemanakah yang lain gitu ya? Ternyata yang kembali untuk mengucapkan terima kasih hanya satu orang ini saja, dan orang itu adalah orang Samaria. Dibilang di situ bahwa orang yang mengucapkan terima kasih ini adalah orang Samaria, atau dibilang orang asing gitu ya, Tuhan Yesus bilang. Dan ternyata dia datang untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, "Pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, dari cerita hari ini Katina mau bilang ya, bahwa mungkin kata-kata yang tadi Katina bilang, 3 kata ajaib itu yang tadi Katina bilang, kata tolong, kata maaf, dan kata terima kasih, itu mungkin sudah jarang dilakukan. Tapi marilah kita mau belajar untuk memperkatakannya ini di dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik. Kalau mau bilang minta tolong sama mama papa, atau sama adik, mau mengambilkan sesuatu, alangkah baiknya kita bilang,
tolong Ma ambilin sepatu aku, tolong Pa ambilin buku aku ya. Atau mungkin kalau kita bermain sama adik atau kakak, atau mungkin ada kesalahan, kita bilang maaf ya Dek. Atau mungkin kalau kita menerima sesuatu dari orang tua kita bilang terima kasih ya Ma, terima kasih ya Pa. Nah itu biarlah itu mau kita lakukan lagi. Ya bukan hanya untuk sesuatu yang kita terima, tapi sesuatu yang seperti contohnya kalau Kak Tina naik angkot, kalau turun dari angkot ya, Kak Tina bayar, terus Kak Tina bilang terima kasih ya Pak. Terus kalau kita naik ojek, kita bayar, terus Kak Tina bilang terima kasih ya Pak. Sesuatu yang kita bersyukur bahwa dia sudah melakukan hal yang terbaik buat kita. Supir ojek, supir angkot, orang-orang di sekitar kita yang melakukan kebaikan buat kita. Kita mau belajar untuk mengucapkan 3 kata ajaib ini setiap hari. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana berterima kasih, tahu bagaimana kita mau meminta maaf, tahu bagaimana kita mau bersyukur sama Tuhan, tahu bagaimana kita bisa bilang tolong kepada orang lain di sekitar kita. Biarlah kita boleh jadi anak-anak yang berbeda, anak-anak yang tidak sama dengan di sekitar kita. Walaupun mungkin saat ini dunia semakin canggih, dunia semakin hebat, tapi biarlah anak-anak Tuhan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang memperkatakan kata-kata yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini, dari satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih, itu bisa menjadi bagian atas kita semua, atas adik-adik juga di rumah. Dan kita mau belajar untuk bersyukur untuk segala sesuatu. Bahkan setiap hari, kalau kita boleh ada sampai hari ini, Tuhan Yesus memberikan kita hidup, Tuhan Yesus memberikan kita nafas, kebaikan-kebaikan Tuhan, kita boleh mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat adik-adik semua, kita dikuatkan, kita menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa, dan bisa memperkatakan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami sudah belajar bagaimana seorang Samaria yang boleh kembali kepada Tuhan Yesus ketika dia sudah menjadi tahir, menjadi sembuh dari penyakit kustanya. Kami mau belajar Tuhan juga menjadi anak-anak yang juga boleh memperkatakan kata tolong, kata maaf, dan kata terima kasih untuk segala sesuatu yang kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami sampaikan kepadamu Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo teman-teman, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih melindungi kami sampai hari ini, sampai detik ini ya Tuhan. Kau selalu menuntun kami dimanapun kami berada dalam situasi ya Tuhan COVID. Tuhan juga berkati untuk bangsa kami ya Tuhan. Engkau bebaskan dari segala bencana ya Tuhan, juga COVID-19 ya Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan bangsa ini, juga untuk gereja kami ya Tuhan khususnya. Engkau lindungi semua orang yang ada di gereja ini ya Tuhan, yang melayani-Mu ya Tuhan. Kau tuntun mereka semua, Engkau lindungi, Engkau jamah ya Tuhan. Kau berikan kekuatan dan kesehatan selalu. Juga untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan, Bu Sylvia ya Tuhan. Kau jamah selalu dia ya Tuhan, supaya dia juga dapat menyampaikan firman Tuhan-Mu ya Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Tuhan juga berkati untuk teman-teman ya Tuhan. Kau lindungi dimanapun mereka berada. Kau berikan mereka kepintaran ya Tuhan, walaupun masih sekolah online ya Tuhan, supaya mereka dapat fokus ya Tuhan dan bisa menjadi anak yang pintar dan menjadi contoh di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. Dah.